أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurruri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ikhwafillah dimanapun berada yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita masih bertemu di bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Insya Allah hati kita ikhlas karena imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah. Dan mudah-mudahan ibadah kita bisa Allah ampuni nanti dosa-dosa kita dan ditambahkan pahala kebaikan kita. Ya. Insya Allah saya akan membahas, mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi, di mana surat ini pertama dimulai ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri la'allakum tattaqun, pertengahannya perintah puasa. Ada 3 rahasia di sini, ya. Yaitu ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu iman posisinya di dalam hati. Kemudian yang kedua ibadah puasa, termasuk ibadah rahasia. Orang lain tidak tahu kita tuh berpuasa atau tidak. Puasa sunnah, puasa wajib, orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Dan itu adalah rahasia. Kemudian yang ketiga adalah takwa. Ya. Posisinya pun di dalam hati. Artinya 3 amalan ini rahasia di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dan merahasiakan pahala ibadah puasa. Kalau kita baca Quran, ya, 1 huruf itu bernilai 10 pahala atau kebaikan. Jadi dikali 10. Kemudian kalau sholat 5 waktu menjadi 50. Belum lagi nanti yang berjamaahnya. Tetapi untuk ibadah puasa, Allah merahasiakan pahalanya, merahasiakan kebaikannya. Lah, kok bisa seperti itu? Karena kalau kita tadaburi surah As-Sajdah ayat 17, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi maksud ayat di sini adalah puasa itu Allah rahasiakan, tapi ujungnya oleh para ulama sepakat ujungnya adalah untuk yang menyenangkan hati. Allah itu akan balas terhadap apa yang mereka kerjakan, terutama yang puasa ini. Maka Rasul bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa karena iman, karena yakin, karena ikhlas kepada Allah, wa ihtisaban, dan berharap puasa itu mendapat pahalanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini, insya Allah puasanya mendapat ampunan dosa-dosa yang telah lalu.
Ikhwafillah, kalau kita membahas Ramadan itu dari sisi bahasa artinya musim panas, ya, musim panas di padang pasir. Intinya begini, kalau musim panas di padang pasir itu mampu membakar kulit manusia. Mampu membakar kulit manusia. Di bulan Ramadan itu mampu membakar dosa-dosa hamba Allah. Sehingga salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa dihina oleh Allah seorang yang dapat kesempatan bertemu di bulan Ramadan, ya. Di mana bulan ini penuh ampunan, di mana bulan ini Allah obral pahala, di mana bulan ini penuh rahmat, diturunkan Al-Quran, terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka. Kemudian yang ibadah sunnah, pahala menjadi ibadah wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas memperjuangkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak menjadikan Ramadan ini adalah untuk kita bertolabul ilmi, untuk kita meningkatkan ibadah. Malah dijadikan bulan ini adalah bulan tidur, bulan malas, bulan makan. Padahal kalau kita baca sejarah, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Begitu hebat perjuangan muslim terdahulu. Berbeda dengan pengikut di akhir zaman sekarang, khususnya masyarakat muslim Indonesia. Ya, kalau kita ukur saja berat badan saja. Kita ukur saja berat badan sebelum puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan, ini makin meningkat atau tidak? Kalau semakin meningkat berat badan, maka dari itu mohon maaf, bulan Ramadan ini menjadi bulan makan. Ikhwafillah, pada hakikatnya itu kita berpuasa, itu menyehatkan. Lambung beristirahat, ya. Beristirahat itu mencerna sebanyak itu. Ya. Apalagi makanan yang kita makan itu dewasa ini ya sudah banyak tambahan kimianya. Akibatnya banyak tumbuh racun, ya, karena makanan. Sehingga Rasul menyatakan bahwa sumber penyakit itu berasal dari perutnya akibat makanan yang dimakan. Dan oleh karena itu sewajarnya saja kita makan sahur, kita makan berbuka. Kalau Rasul itu mencontohkannya kurma dan air putih, Masya Allah. Itu adalah makanan yang sehat, insya Allah. Ditambah madu, ya. Kalau kita nih kadang gorengan, bala-bala. Kalau nggak ada bala-bala, nggak ada gorengan, nggak ada pisang goreng, nggak ada kolak, nggak ada yang digoreng-goreng, itu nampaknya belum buka puasa. Sewajarnya saja ikhwafillah. Karena puasa itu ingin menyehatkan tubuh kita, maka kita sewajarnya saja makan, insya Allah. Kemudian, Masya Allah, ini ujian bagi umat muslim, ya. Umat muslim di seluruh dunia. Dengan adanya ujian, Allah turunkan bala tentaranya berupa wabah COVID-19 disebutnya, yang telah begitu pesat ya, penyebaran virus ini, ya. Karena memang secara penelitian dari manusia ke manusia ini penyebarannya begitu cepat. Jadi banyak di kalangan masyarakat muslim Indonesia itu timbul perdebatan, ya. Padahal dari Majelis Ulama Indonesia sudah diterbitkan fatwa ibadah selama COVID-19. Terutama di mana kita ini yang biasa iktikaf di masjid, yang biasa tadarus di masjid, berjamaah di masjid, kemudian adalah majelis-majelis ulama, majelis ilmu di masjid, itu tidak lagi dilakukan karena untuk kita menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Ikhwafillah, dimanapun berada, insya Allah saya akan mengulas seperti apa fatwa lengkap MUI terkait wabah COVID-19 untuk kita beribadah, ya, terutama di bulan Ramadan ini, di mana ketentuan hukumnya yang poin 1 adalah setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, ya, Adz-Dzurriyyat al-Khams. Dalilnya jelas di surah Al-Baqarah ayat 222,
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Dan di mana Rasul pun bersabda, sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan. Jelas di sini fatwanya. Kemudian poin kedua, orang yang telah terpapar, ini yang telah terpapar COVID, virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman. Ini berarti tidak di masjid, kediamannya adalah di rumah. Karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga bisa berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Dan baginya haram, nah ini yang terkena COVID ya, baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan. Seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatibnya, sholat tarawih, sholat id yang dilakukan di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Jelas ini hadisnya dari Rasul ya, la dirara wa la darara, tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh mendorotkan orang lain. Tidak sampai di sini saja, di poin ketiga MUI pun memberikan fatwa orang yang sehat. Nah, di sini orang yang sehat, tadi orang yang terpapar COVID. Ini orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini ada 2 poin ya. Poin A-nya, dalam hal ia berada di satu kawasan yang potensi penularannya tinggi dan sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib atau tarawih atau sholat id di masjid atau tempat umum lainnya. Ini insya Allah ini orang sehat yang tapi wilayahnya ini sudah diketahui ini sudah potensi penularannya tinggi. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah ini bersabda, apabila seorang hamba yang sakit atau bepergian atau safar, dicatat amalannya seperti apa yang dikerjakannya ketika bermukim dan sehat. Jadi maksud di sini biasa sholat Jumat di masjid, tetapi karena ada potensi ya bisa terpaparnya tinggi, sholat di rumah itu insya Allah pahalanya pahalanya nih dicatat seperti apa yang dikerjakan ketika normalnya. Jadi jangan khawatir, aduh saya nggak sholat Jumat di masjid ini bagaimana ini. Tapi insya Allah ini adalah ajaran dari Rasul dan hadisnya sahih dari hadis Bukhari ya. Kemudian yang poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan potensi penularannya rendah, ini bagi orang yang sehat ya. Ya, sehat maksudnya tidak terpapar COVID. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona. Seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, ya, cium tangan, membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun ya. Idza staiqadha ahadakum min naumihi falyaghsil yadahu. Apabila salah satu darimu bangun tidur, maka hendaknya dia mencuci tangannya. Jadi ini memang Rasul pun sudah menyampaikan sering-sering cuci tangan ya, apalagi kondisi COVID-19 saat ini. Poin keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam ini tidak boleh, ya, di sini ada catatan tidak boleh, kalau memang penyebarannya tidak terkendali. Ini poin keempat. Tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatibnya, sholat tarawihnya, sholat idnya yang dilakukan di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Di sini Rasulullah SAW bersabda ya, di hadis Bukhari Muslim ya, wabah penyakit menular ya disebutnya ta'un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
ikhwafillah ya, untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila ya kalian mendengar ada penyakit itu berjangkit di satu negeri, atau satu negeri nih, maksudnya satu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka kamu jangan lari daripadanya. Ini maksudnya kalau kita sudah ada kena terpapar pandemi corona, kita tidak boleh keluar dari wilayah kita ini. Dan kalau misalnya kita masih aman, tetapi ada wilayah yang istilahnya ada COVID-19, ya kita nggak boleh ke sana. Makanya di sini ikhwafillah, saya sarankan turutilah nih dari maklumat pemerintah agar tidak mudik untuk tahun ini saja, tidak mudik untuk kebaikan kita semua insya Allah. Karena mungkin imun kita kuat sehingga COVID-19 tidak berarti bagi tubuh kita, tetapi bagaimana yang di kampung? Kita tidak bisa pulang kampung, tidak bisa bersilaturahmi. Tapi insya Allah dengan doa, dengan ikhtiar kita, insya Allah dengan tawakal kepada Allah, tahun ini kita tolong tidak mudik, mohon tidak mudik, karena sesuai anjuran dari MUI, insya Allah ya. Ini Rasul pun memerintahkan bahwa kita janganlah memudaratkan orang lain, insya Allah. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan di poin kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Nah ini yang terkendali di poin 5-nya. Umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Ya karena mangtarokal jumu'ah thalatha marratin tahabunan biha taba'allah alal qalbi. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Ini hadis sahih ya insyaallah. Jadi sholat Jumat ini wajib, tetapi wajibnya kalau kondisi penyebaran COVID-19 ini terkendali ya. Tetapi kalau tidak terkendali tidak masalah. Karena yang sini kan meninggalkan sholat Jumat 3 kali ini karena tahawunan ya, meremehkan. Kemudian dari fatwa yang keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19. Terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya. Ini sebagai ulil amri kita, sebagai warga negara Indonesia, terutama masyarakat muslim, ini kita wajib mentaatinya. Sudah tidak perlu kita memberikan fatwa-fatwa lagi. Sudah MUI ini insya Allah secara kualitas, secara keilmuannya, fatwanya sudah mumpuni sesuai dalil. Kita sebagai masyarakat biasa sudah taati saja ya. Kemudian yang poin ketujuh tentang pengurusan jenazah, nih tajhiz jenazah ya. Terpapar COVID-19 ini terutama dalam memandikan dan mengkafani ini harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga tidak terpapar ya COVID-19-nya. Jadi sebenarnya begini, ini kalau di tengah masyarakat kita telah mendengar bahwa ada penolakan jenazah COVID-19, hati-hati. Hati-hati, jangan pernah berfatwa, jangan pernah berpikir pakai logika yang tanpa dasar ilmu. Karena kewajiban umat muslim ketika mukmin ini meninggal, kita itu ada fardu kifayahnya, itu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkan. Ya. Ini sampai yang tidak berilmu ini malah menolak jenazahnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah bagi orang-orang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, barang siapa mensolatkan jenazah baginya pahala 1 qirat, dan siapa yang mengantarkannya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Qirat ini adalah semisal pahalanya ada sebesar gunung Uhud. Dan ikhwafillah, insya Allah ujian dari Allah ini rahmatan lil alamin bagi kita, berkah bagi kita. Yang mungkin sebelumnya ya kalau kita wafatnya dalam keadaan naudzubillah, dalam keadaan su'ul khotimah, ini insya Allah wafatnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Rasul sabdakan dalam hadis,
riwayat Muslim, tatkala Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Dan para sahabat ketika itu menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah syahid ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Kemudian para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Ya. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Masya Allah. Di sini kita diuji oleh wabah, dan kalau memang Allah takdirkan kita diwafatkan dengan wabah ini, insya Allah kita husnul khotimah, mati syahid. Masya Allah, ini adalah berkah bagi kita umat muslim. Kita patut bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukurlah kepada Allah, ya, banyak-banyak bersyukur karena Allah akan memberikan nikmat dari bersyukur itu berlipat-lipat, ya, insyaallah. Kemudian yang kesembilan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong, menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker, hukumnya haram. Ikhwafillah, sadari diri kita. Jangan kita mencari keuntungan dalam kesusahan orang lain. Jangan mencari keuntungan dari derita orang lain. Ini haram dan tidak akan berkah. Untuk apa kita mendapatkan uang yang uang itu tidak berkah, tidak akan sehat bagi hati, jiwa, tubuh ini. Semua haram. Jangan pernah menimbun. Inilah waktunya untuk kita yang punya kelebihan rezeki. Ayo, sumbangkan itu yang namanya masker, hand sanitizer, apapun yang menjadi ikhtiar bagi kita semua. Ya, kalau memang kita punya ini bagi yang berlebih, ya, bagi orang kaya terutama, sumbanglah masker, ya. Gratiskan, ya. Jadi kalau kita misal ada yang puasa lewat, tidak hanya tajil yang diberikan tetapi dengan maskernya, dengan hand sanitizer, insya Allah ini adalah berkah yang berlipat-lipat. Insya Allah Allah akan lipat gandakan, ya, mumpung di bulan Ramadan. Baik, ikhwafillah, dari 9 poin ini insya Allah rekomendasinya sebenarnya adalah dari fatwa MUI ini, pemerintah ini wajib melakukan pembatasan super ketat, ya, terhadap keluar masuknya orang, apalagi barang, ya, orang dan barang dari dan keluar negeri, ya, dari Indonesia juga, kecuali petugas medis dan impor barang. Kemudian kita sebagai masyarakat muslim Indonesia nih, umat Islam, wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. Mohon tahan diri untuk tidak mudik tahun ini. Karena yang telah dijelaskan lagi, kita jangan memberikan mudarat lagi, ya. Kapan lagi kita mencari pahala? Insya Allah, karena imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min damih, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Baik, insya Allah tausiah singkat untuk pengantar di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Insya Allah kita punya ilmunya, dan yang menjadi doa kita insya Allah adalah semoga Ramadan tahun ini adalah tahun ibadah yang terbaik bagi kita semua, dimana selama setahun belakangan mungkin ibadah kita kurang, Al-Quran banyak kita tinggalkan. Insya Allah dengan niat, ya, niat kita itu ingin dapat pahala bekal di akhirat kelak, perbanyaklah thalabul ilmi, ya, walaupun kita tidak bisa hadir di majelis, ya, di masjid-masjid, kita insya Allah menggunakan teknologi yang canggih saat ini, bisa lewat online, Zoom, mungkin IG Live, YouTube Live, apapun, insya Allah ya, di medsos dan gratis, paling modal kuota saja, insya Allah kita bisa bertolabul ilmi bersama-sama. Ikhwafillah, kita perbanyak zikir pagi dan petang, perbanyak juga zikir, istighfar, ya, tasbih, kemudian kunut nazilah, ya, di setiap salat fardu. Kemudian kita juga banyak
mendekatkan kepada Al-Quran dan menyebut doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk. Ya, doanya bisa apa aja. Kalau memang tidak hafal Arabnya maka pakai Indonesia saja, tidak apa-apa. Intinya adalah kita dilindungi, disehatkan, diberkahi usianya. Dan insya Allah ini adalah ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan yang terbaik pahala bagi kita, imanan wahtisaban, sehingga kita ghufira lahu ma taqaddama min damih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kalau memang ada kekurangan dari saya, dan insya Allah yang maha sempurna adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini adanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwah fillah semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman